Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh asyatiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh para sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini telah kembali memberikan kita nikmat untuk berkumpul di majelis ilmu yang diringankan kaki kita, yang dilembutkan hati kita untuk mendengarkan kajian-kajian di dalam majelis ilmu. Semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita di dalam jalan yang lurus atas petunjuk dan bimbingannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan saya selalu berdoa kepada Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati dan yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, keselamatan dunia wal akhirat, serta di dalam rezeki yang berkah dan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan kajian, mungkin yang kemarin kita sudah mampu meringkas kajiannya ya. Masih ingat Bapak Ibu yang kemarin bahwa terjaganya perbuatan jasmani kita karena kolbu mengendalikan, memimpin pikiran kita ya. Jikanya kolbu kita bersih, maka perbuatan kita akan mencerminkan perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang baik, yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kajian kemarin intinya menjaga perbuatan. Terlebih dahulu kita menjaga kebersihan dan kesucian kolbu kita ya. Karena kalau kolbu kita masih banyak penyakit, maka perbuatan jasmani kita akan dipengaruhi pikiran kita atau ego kita. Jakannya kolbu kita ini rigat, maka yang keluar juga perbuatan yang tidak terpuji atau maksiat. Maka seluruh batang tubuh kita ini ujarnya berlafazkan mim, ha, mim. Maka cerminkanlah sifat yang terpuji daripada asma Muhammad itu sendiri. Karena tanpa kolbu yang bersih, kolbu yang suci, maka jasmani ini tidak mampu
menyiratkan akhlakul karimah yang telah dicontohkan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan ke dunia pada waktu itu ketika negara Arab masih di dalam masa jahiliyah. Nah, artinya ketika kita sudah menyatakan kita ini beragama Islam, hendaklah mempelajari Islam secara kafah, secara sempurna. Ya. Setelah belajar syariatnya, lalu tata batin dikatakan thariqahnya. Lalu memandang segala sesuatu ternyata pada hakikatnya dari Allah jua yang mentajalikannya, dikatakanlah di situ hakikatnya. Lalu sampai ke pandangan qalbu, bukan pandangan mata zahir ya Bapak Ibu. Sampai ke pandangan qalbu kita bahwa la maujud bihaqqi Allah. Tiada yang wujud hakikatnya yang mentajalikan Allah jua Bapak Ibu. Disitulah akan terpelihara akhlak, adab, budi, pekerti kita. Karena selama pandangan kita memakai pandangan zohir, pandangan kolbu kita tidak kita pakai, maka seringkali manusia terjerumus kepada buruk sangka, terjerumus kepada perbuatan yang sering merugikan keselamatan diri, ialah melukai, menyiksa, ataupun menjadikan orang terzolimi dengan perbuatan kita. Itulah junjungan Nabi besar kita dikatakan rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah, junjungan Nabi kita ini yang mulia, kada diturunkan kayak apa dunia ini? Jahil semua. Jahil. Artinya jahil itu tidak ada yang memberikan suri tauladan, contoh yang baik kepada manusia. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah, khususnya kita, sudah menyatakan beragama Islam, maka disitulah pentingnya kita mempelajari seluruh ajaran Islam secara sempurna, keseluruhan. Diharapkan syariat sampai ke ma'rifatnya. Karena puncak dari agama ialah akhlak. Puncak dari agama ialah akhlak. Kenapa? Karena ketika qalbu kita sudah selalu memandang la maujud bihaqi illallah, bahwa huruf alif, ba, ta, sa, jim asalnya dari satu titik, yang satu titik asalnya dari tinta, artinya huruf alif, ba, ta, sa, jim itu tadi semuanya hakikatnya tinta, bukan tinta, bukan tulisan. Tapi tintanya tidak karena sudah maujud menjadi huruf. Nah, ya seperti mangga, bijinya kita tanam, hilangnya kemana? Setelah mangganya tumbuh, bijinya melipu. Nah, jakanya sudah tahu nang kayak itu. Nah, kita ini kayak apa? Mau berbuat maksiat lawan diri kita. Kayak apa kita mau berbuat lawan orang lain. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu,
Maka Rasulullah diangkat kenabian dan kerasulan waktu umur 40 tahun, Bapak Ibu. Untuk mengajarkan pelajaran tauhid ya, di negara Arab Saudi, di Mekah ya, sebelum hijrah ke Madinah selama 13 tahun. Yang diajarkan Awaluddin Ma'rifatullah. Ujarnya orang Banjar nih, berdapat dulu orangnya, lalu sembahyang selanjutnya. Amunnya kada berdapat orangnya, siapa nang disembah? Nah, habis ada dapat apa-apa. Nah, kan kayak itu. Jadi awal beragama haruslah didasarkan dengan mengenal hakikat diri supaya kita mengenal lawan Tuhan kita. Makanya dikatakan ada diri terdiri, dikatakan batang tubuh. Ya, diri terperi dikatakan di dalam jasad namanya ruh atau nyawa. Ya. Diri sebenarnya diri ialah sir, dikatakanlah zatullah, itu sendiri. Kita harus kenal di situ. Itulah yang Rasulullah 13 tahun perjuangkan sampai masuk di bawah para aulia, anbiya, wali-waliullah ke tanah negeri Indonesia. Tapi kenapa Pang di Indonesia ini ilmu makrifat ibaratnya tenggelam? Karena awalnya ilmu makrifat ini paling dibenci oleh orang Belanda. Nah, karena orang yang sudah belajar makrifat ini dulunya dibom kah, ditembak kah. Nah, tahan aja ya. Nah, ada lukanya. Kenapa? Sudah ada diri. Nah, kada terpakai diri akunya. Nah, yang ada hanyalah la ilaha illallah. Jakanya sudah takbir. Nah, sudah kada ada lagi namanya itu Belanda. Ciut dah, kecil dah. Yang besar siapa? Nah, seperti itu. Oleh sebab itu ilmu makrifat nih fitnah Pang dari awal. Makanya banyak orang yang belum paham akhirnya salah paham. Belajar makrifat nih, sasat nih. Kadang mau sholat lagi nah akhirnya habis Nah, kayak itu kasihan Bang, ya. Yang bujur-bujur belajar akhirnya tak ikut kena kada baiknya. Padahal oknum aja Bang, kayak itu. Dari mana menyatakan sasat nih? Belajar makrifat tuh nang bujur ya mengikuti sanad sampai ke Sayyidina Ali sampai ke Rasulullah. Nggih. Belajar ilmu makrifat harus rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir, nggih. Mengampihi sifat-sifat nang kada baik di dalam diri manusia. Nah, nang menghalang manusia atau hamba terbang menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kada baik apa sifatnya tuh Bapak Ibu? Sifat yang kada baik ialah adanya keakuan diri. Ya. Oleh sebab itu sebujurannya pelajaran ilmu ma'rifat ini menyelamatkan kita Bapak Ibu. Ya.
menyelamatkan umat manusia. Jakanya kada ada makrifat nih nan kayak apa? Orang belajar syariat aja, nggih. Syariat aja torekohnya kada ada. Artinya menata hatinya kada ada. Yang ada itu hanyalah akuannya manusia. Karena kada kenal pang. Sholatnya diakuinya, inya juga yang menggawi. Nah, sholat. Puasa inya juga yang menyatakan inya yang mampu berpuasa. Nah, kayak apa? Melihat inya juga ampunnya melihat. Nah, merabuti yang namanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakannya mata nih nah dilepas ditaruh di piring nah. Bisa melihatkah kada terlepas dari badan nih? Kada bisa melihat Bapak Ibu. Artinya nang melihat sifat basornya Allah yang dipinjamkan kepada kita. Disitulah mengenal diri supaya selamat kita beribadah. Karena beribadah tanpa mengenal sia-sia. Harapnya nang kayak apa gin. Ibaratnya. Hebatnya nang kayak apa gin. Alimnya. Setinggi langit gin. Kalonya masih ada ujub, ada riya, nggih. Masih suka pamer, nggih. Bangga. Nah, bangga dengan amalannya nih nah. Ulun nih kalau kada tahajud dulu kada nyaman malam nih. Nah, diolah status. Supaya orang nih nah mau membacanya. Nah, supaya terlihat nih nah orang nang alim. Nah, umroh gin, haji nang kayak itu juga. Umroh haji itu ibaratnya kan kita mencari mabrurnya. Ini kada beselfie-nya. Nah, live streaming. Nah, fotonya dipajang-pajang di rumah. Nah, kayak apa nih? Itu ujub atau ingin dilihat, ingin diakui, ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Nah, berdiaman aja ibadah tuh itu nang bagus. Nih, wali itu jakanya ibadah disembunyikan Bapak Ibu. Jangan sampai ketahuan lawan manusia. Nah, kenapa rawan? Rawan yang namanya ujub, rawan yang namanya ya. Sholat nih kalau Ramadan, nggih. Harat inya nih berdahulu berangkat, belakangan pulangnya. Harat ini ulun yang paling harat nih sekampungan. Nah, habis gugur namanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak itu Bapak Ibu. Jakanya kada ada Rasulullah diturunkan ke muka bumi nang kayak apa jadinya. Lalu kita berterima kasihnya nang kayak apa lawan Rasul nih. Maka kita harus cinta dengan meneladani sifat akhlak beliau. Seperti itu Bapak Ibu. Akhlaknya apa Bapak Ibu? Sidik amanah tablik faton. Nah, jadikan itu pribadi kita. Kalau bujur cinta lawan Rasulullah itu nang pertama. Artinya bilanya kita kada jujur nih nak. Nah, menjadikan Rasulullah itu ada suka lawan kita. Maka kena di akhirat yang dicari syafaatnya Rasulullah. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada manusia. Amunnya jujur, jangan lagi ujub, jangan lagi riya. Kita kan tidak punya apa-apa. Jasad ini kan dari mana asalnya? Dari air. Setetes air dari ayah dan ibu. Nah, hebatnya Allah Ta'ala, nah Bapak Ibu. Dari setetes air, bisa menjadi
insan kamil mungkamil nang kayak ini nak. Kayak apa kita tapakur nih. Nah, diuji sedikit sakit, raung-raung. Ya Allah. Diberi sakit, alhamdulillah. Diberi sedikit susah, alhamdulillah. Nah, kayak itu. Jakanya sudah ke tingkat makrifat, nang ada alhamdulillah. Nah, baru bisa istiqomah Bapak Ibu. Nah, sedikit nih diuji, ya, susah rezekinya, nah, koler beribadah, koler sholat, nah, baru diuji sedikit, susah rezekinya, kok, ya, jadinya pangkoleran, nah, maunya lancar terus, ya. Amunnya kita sudah berduduk di makrifat nih, apa aja yang Allah berikan, alhamdulillah, itu nang menyebabkan kita mampu untuk istiqomah Bapak Ibu, nggih. Seperti itu. Jadi Rasulullah ingin menyelamatkan kita, khususnya di akhir zaman ini. Kita ini sudah di masa kembali ke awal-awal agama Islam turun ke Jazirah Arab. Masa jahiliyah. Jahiliyah kenapa? Orang beragama Islam banyak nang KTP-nya saja. Islam indanas, belum tentu Islam indallah. Karena untuk dinyatakan Islam indallah harus perlu pembuktian Bapak Ibu. Pembuktian apa itu Bapak Ibu? Pembuktian syahadat, ya. Pian sudah bersahadat kalau sudah menyaksikan kah belum? Yang pian syahadat ini. Jakanya sudah pian nih bersahadat lagi, ya. Artinya pian nih kada wani lagi pang maolah namanya maksiat tuh. Kita nih mengharap surga, tapi nang kita olah perbuatan ahli nah, itu yang menjadi hijab kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kelihatan sudah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sudah tajalli orangnya. Nah, masih dibawa bermaksiat. Nah, kayak apa itu? Artinya masih terhijab. Sadar di dalam teori, kada sadar di dalam prakteknya. Artinya kita ini amunnya belajar ilmu makrifat harus ampihan maksiat, ampihan nakal. Ampian maksiat johir lawan batin, pian nih belajar ilmu, mengenal diri, tujuannya supaya selamat. Kayak apa kita ini mau selamat? Tubuh kita, jasad kita masih kita bawa di dalam maksiat, nang kayak apa? Berarti secara teori saja belajarnya, prakteknya belum dipakai. Masih kada ada rasa malu lawan Tuhan, apalagi takut. Nah, sudah dinyatakan Tuhan lebih dekat dari urat, lebih dekat. Pandangan kita hakikatnya pandangan Allah juga. Masih kita berani. Artinya pandangan kalbu kita masih perlu dibersihkan lagi. Berarti banyak rigat di kalbu kita. Makanya koler itu Bang. Koler beribadah itu salah satunya ialah rigatnya kalbu kita. Banyak penyakit hati nang belum kita bersihkan. Kita berzikir tapi kita kada mau ampih maksiat. Kita berzikir tapi kada mau kita mengganti sifat yang tercela yang sering kita gawe menjadi sifat-sifat nang
mulia nang kayak itu. Nggih, sifat tercela kita ini nah, nggih, koler sholat malam ibaratnya, dipaksa malam tengah malam, sepertiga malam itu kan berat. Nah, seperti itu dipaksa. Kita dikatakan pasti pulang ini ke negeri akhirat, tapi koler berbuat amal kebaikan padahal itu bekal kita nanti pulang kayak apa? Pulangnya jelas, berbuat baiknya koler, kayak apa? Untuk kita sendiri padahal. Amunnya kita ini memakai pendek angan seperti yang diajarkan Rasulullah, maka setiap hari kita akan semangat untuk bertaubat yang pertama. Yang kedua, memperbaiki kualitas ibadah kita. Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan atau memperbanyak benih kebaikan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja, makhluk pun ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jakanya benci jangan menyakiti. Ada anjing yang kita benci umpamanya lewat di depan kita padahal kadang menggigit nih. Kita lempar pakai air panas umpamanya. Nah, kada boleh kayak itu. Haram memang haram. Diusir saja. Jangan disakiti. Kasihan Bapak Ibu. Makhluk juga. Jakanya Allah kada ridho kayak apa? Buat kada bisa menghancurkan iya manusia nih. Bikin kada bisa, tapi menghancurkan iya. Tadi sifat yang koler. Sifat koler berarti rigatnya kolbu kita, panjang angan, seakan-akan hidup 100 tahun lagi. Nah, akhirnya cinta lawan dunia. Cinta lawan dunia akhirnya apa Bapak Ibu? Melekat hatinya kepada kesenangan dunia. Jakanya kita sudah menyenangi dunia ini, jakanya hilang, kita susah jadinya. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya pekerjaan. Pekerjaan yang kita cintai, kita sayangi, tiba-tiba hilang, kita kena PHK umpamanya. Karena selama hidup kita menuhankan jabatan, pekerjaan, akhirnya kita putus kayak itu kayak apa? Maka di dunia ini kada ada yang khodim, semuanya muhadas. Ya seperti tubuh kita, maunya manusia itu kan muda tarus. Ya, rambutnya maunya hitam tarus, ada putih sedikit, semir. Ada boleh disemir hitam, cari ngetren, semir banyak warnanya menyala. Artinya apa? Itu sifat dasar manusia, mencintai segala sesuatu berlebihan, akhirnya melekat kepada hati kita. Melihat kaca, tadinya muda masih kencang, sekarang umur 50, 60 sudah bakarut banyak. Sedih ya, susah. Kalau banyak uangnya pasti bagaimana caranya kencang terus. Nah, perawatan. Kolbunya kada diperhatikan jasad saja. Batang tubuh rohaninya kada dipercantik, kada dipergagah, kada diperkuat, kada dirawat rohaninya. Oleh sebab itu yang kajian beberapa hari yang lalu kan ada Bapak Ibu ya. Saya ini Pak nggak ada masalah, nggak ada yang dipikirkan, tapi kok hati saya sumpek saja. Nah, pikiran saya galau, maunya jalan terus. Sumpek di rumah, artinya
kolbunya gersang Bapak Ibu. Kada pernah dizikirkan dengan kesadaran. Akhirnya kada ada ketenangan di dalam kolbu kita, nggih. Uang sudah kada ada, maunya jalan terus. Nah, pentol bakar mampir, pentol bakar mampir. Habis sama, seperti itu harus kita buang sifat-sifat yang tercela, nggih. Sudah belajar makrifat kalau kita sekarang prakteknya Bapak Ibu, nggih. Yan ulun kalau kada praktek kada sampai 1000 tahun kita belajar mengaji bersama nih, nah jakannya kada berpraktek, esoknya setelah belajar di pengajian kada dapat apa-apa Bapak Ibu, sebatas mengetahui tapi kada merasa. Pian bikin kopi nih, nah pian tahu kopinya tuh, pian tuang di gelas tapi pian kada mau merasakan. Nah kayak apa? Segitu juga kita, belajar ilmu, mengenal diri tadi kan menyelamatkan. Kalau menyelamatkan artinya yang pertama buang namanya keakuan. Jangan lagi diakui akunya nih nang berbuat nang kayak itu, nah maksudnya karena semua sifat miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan coba, kita ulangi lagi. Pian ulun bisa sholat karena disolatkan oleh sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita. Contoh yang pertama, bisa bangun tidur karena hayat, yang disimpan di dalam rohani kita. Pian bisa berdiri, bergerak, duduk karena kodrat irodat. Pian bisa mengerjakan sholat. Pian ingat nih, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Artinya punya ilmu, bisa mengingat. Itu sifatnya Allah Subhanahu. Nah, maksudnya nang kayak itu. Jadi pian duduk di sini itu alhamdulillah apa? Pian mendapatkan kualitas beragama yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkualitas artinya apa? Walaupun sedikit tapi sampai. Nah, jangan terpengaruh dengan kuantitas, bukan jumlah tapi kualitas. Kalau mau pengajian nang 100, 200, 300 ribu orang jamaahnya, jangan belajar nang kayak ini. Nah, kayak ini kan ulun sudah sampaikan. Ilmu makrifat itu ibarat makanan tuh nang makanannya nang harat. Nah, yang banyak kada disukai manusia. Jakannya minuman tuh jamu. Nah, yang rame itu nang mengaji, yang pelajarannya mengajarkan pahala. Nah, rame tuh. Fadilahnya ini nang kayak ini, nang kayak ini. Mahola pahala tuh yang disenangi banyak manusia. Kuantitasnya banyak, kualitasnya dipertanya. Nah, karena umat dilajari untuk berlomba-lomba mencari pahala. Kan ulun sudah sering menyampaikan, jakannya kita di ilmu ini, kita ini supan lawan Tuhan, cari pahala. Pian menggawi kah aku, kata Tuhan. Nah, pian kah yang sholat apa aku nih. Nah, malu kita. Kada bisa sholat minta pahala, kada bisa puasa minta pahala. Artinya apa? Yang berwudu itu yang memampukan ruh, yang diwudukan jasad. Betulkah Bapak Ibu? Ya sering. Ini ulun ulang-ulang supaya kada lupa kita
kita bisa mengesahkan af'al kepada Allah Subhanahu, bahwa sebenarnya manusia tidak mempunyai gerak dan diam. Manusia kada mempunyai hayat atau hidup. Kayak apa kita mengakui kita ini bisa mengolah ibadah. Nah kayak itu. Kalau minta pahala seperti pedagang, ya. Maka kita ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita sudah tahu Bapak Ibu, mengesahkan itu artinya kita kada ada daya upaya, hanya Allah yang membantu kita. Nang kayak apa kita mau takabur, mau ujub nih nang kayak apa, ya? Sekecil biji zahra, ya, yang ada di dalam kalbu kita yang namanya kesombongan, maka diharamkan masuk surga atau jannahnya. Karena itu tadi kita masuk ke dalam syirik yang tersembunyi karena kada mengenal diri. Oleh sebab itu jadilah orang itu, kata Rasulullah, orang yang berilmu. Nah, Rasulullah berpandir lawan umatnya, jadilah orang yang berilmu. Kalau kada mampu, jadilah orang yang menjadi tolabul atau penuntut ilmu. Kalau kada bisa alim, jadilah penuntut ilmu kepada yang alim itu tadi. Jakanya keduanya kada bisa, jadilah muhibbin. Muhibbin itu pecinta. Artinya kalau dua-duanya belum bisa, alim kada, belajar kada, paling tidak kita mencintai orang-orang yang belajar dan orang yang mencintai, mendukung kegiatannya. Ini alim kada, belajar kada, mencintai kada, nang ada membenci. Yang ada membenci, yang ada memfitnah, naham. Belum tahu yang diajarkan sudah sudah memfitnah orang. Nah, apa itu? Namanya apa Bapak Ibu? Kalau hujan banyak terdengar di satu, hoak. Berita yang tidak Nah, jakanya kita ini kada termasuk ketiganya, kata Rasulullah, maka kita dikatakan orang yang merugi dunia akhirat. Yang merugi dikatakan orang yang celaka. Alhamdulillah kita termasuk daripada tolabul ilmi. Bapak Ibu, seperti itu. Yang pertama ialah melepas keegoan. Keegoan termasuk kemelekatan hati terhadap kesenangan dunia. Sudah dilepas Bapak Ibu selama ini? Belajar berapa tahun? Sudah dilepaskah masih melekat? Contohnya seperti itu. Contohnya kita punya yang namanya kendaraan yang paling disayang umpamanya, tegores sedikit kada sengaja lawan anak kecil uring-uringan nih sebulanan. Semua itu kan titipan Bapak Ibu, pian punya uang juga, punya uang hilang atau dipakai sama anak sendiri, uring-uringannya kada hampih-hampih. Artinya apa yang pian suka itu pian renungkan. Adakah yang ulun suka ini? Ibaratnya nang kayak itu. Termasuk kesenangan badan jasmani. Karena kalau kada keturunan hamuk nih, ini tanda orang melekat. Itu sumber yang namanya penderitaan. Makanya orang putus cinta itu sampai bunuh diri. Kuciwa inya.
Yang dicintai ternyata mengkhianati. Itulah sifat dunia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan mencintai segala hal sesuatu yang muhaddas. Yang kodim siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian ini ke kubur lawan siapa gerang? Nah, tetap lawan Allah dan Rasulullah. Itu sudah Bapak Ibu yang harus kita tanam jauh ke dalam lubuk hati kita supaya kada kecewa kita kepada siapa saja. Karena pandangan kolbu sudah sampai ke hadiratnya. Nah kayak itu. Yang kedua tadi ialah melepas yang namanya sifat pangkoleran juga. Pangkoleran ini lawannya istiqomah. Kalau lepas istiqomah namanya istirahat. Istiqomah artinya mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam di dalam kehidupan kita. Istiqomah apa Bapak Ibu? Umpamanya malam mampu istiqomah zikrullah. Itu harus diistiqomah. Maka dengan istiqomah zikir Allah akan membersihkan kolbu kita. Karena kolbu itu wadahnya orang menimba ilmu. Jakannya wadah kada bersih, kayak apa Tuhan mau meneteskan setetes ilmunya kepada kolbu kita. Kita ini nak belajar ilmu makrifat, belajar, tapi buruk sangkanya ini luar biasa di luar. Nah, sedikit-sedikit buruk sangka lawan orang, sedikit-sedikit gibah lawan orang, sedikit-sedikit menghakimi orang. Itu kada boleh Bapak Ibu. Karena kita ini bukan hakim. Yang boleh menilai semuanya hanyalah Allah Subhanahu. Tahu berdiam aja. Karena menilai pun kita sudah salah. Lalu yang ketiga ialah memelihara diri kita daripada pengakuan akan zat, sifat, asma dan af'al kepada Allah Subhanahu. Artinya jakannya kita ini sudah kada ada lagi diri seorang, maka karam diri kita ini kepada hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya jakannya kita dihidupkan ini harus disyukuri Bapak Ibu. Batang tubuh ini cara mensyukuri nang kayak apa? Cara mensyukuri setelah membaca Alhamdulillah. Artinya ketika kita dipuji orang, kembalikan yang ampunnya, yang ampunnya diri kita. Karena yang berhak dipuji bukan kita. Itu yang maulah kita selamat Bapak Ibu. Jakannya kita dipuji orang. Nah hebatnya orang itu ngajinya, baca Qur'annya, ibadahnya, jakannya kita mendengar. Nah semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada punya apa-apa Bapak Ibu. Bisa hebat dihebatkan Allah, bisa alim dialimkan Allah, bisa ibadah diibadahkan Allah, bisa bersedekah disedekahkan Allah. Jangan kita merasa. Sekarang belajar merasakan. Jakannya kita dijalankan banyak kebaikan, berarti Allah mencintai kita. Karena semua perbuatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ulun bisa tapakur setiap hari. Kayak apa kita ini setiap hari?
dijalankan di dalam ketaatan kah dijalankan di dalam kelalaian? Banyak goplahnya kah banyak ingatnya? Jakannya banyak goplahnya, banyak lalainya, banyak ditinggalkan sholatnya, ibadahnya, zikirnya, koler, menolong diri untuk selamat, koler menolong orang, koler bertaubat. Artinya kita ini sedang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu. Kita kada dikehendaki Allah berbuat baik, Bapak Ibu. Nah, caranya kayak apa supaya Allah nih kembali menghendaki kita? Banyakin istighfar, ya Allah, Nah kayak itu, 5 waktu nih nah banyak tertinggal, nih harusnya orang sedih, ini kada santai aja, kada merasa dosa. Malam kada bisa bangun, kada bisa zikir, kada bisa istiqomah, santai orang, kada merasa berdosa, tanda bahwa hatinya rigat, hatinya mati, hatinya seperti mayat. Kada ada sedihnya ketinggalan ibadah ini, biasa saja. Kada ada rasa penyesalan bahwa setiap hari kita mendekati yang namanya perjanjian, Bapak Ibu. Bagaimana kita ini kada merasa kehilangan, tidak merasa rugi ketika kita tidak taat di jalannya Allah Subhanahu. Kalau orang paham, malam tapakur menangis, Bapak Ibu. Hari ini banyak lalainya ulun nih, banyak bermaksiat ulun nih. Allah nih hamuk lawan ulun nih. Nah, kada dibolehkannya berbuat apa artinya? Kita menjauhi Tuhan, Kita nih dekat lawan Tuhan ada maunya. Nah, banyak masalah nah. Nangis lawan Tuhan. Malam begadang, biasanya jam 9 guring. Nah, puasa, subuh kada mau ketinggalan 40 hari 40 malam ujarnya Pak Ustadz tuh, supaya ampihan susah nih hidup jarang. Ada maunya lawan Allah. Nah kayak itu. Kita ini ibadah ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah. Kada mencari pahala, kada takut neraka, kada mengharap surga. Nah itu tujuan kita, kita harap keridhoan saja dari Allah. Amunnya Allah sudah ridho ini, rahmatan lil alamin ini mengalir ujung rambut sampai ujung sudah terasa surganya, Bapak Ibu. Kita ini hidup dari Allah harus kembali kepada, jangan kembalinya mengharap surga, jangan kembalinya mengharap paha. Nah, belum sampai juga ini nangka ini, belum sampai pandangan kolbunya. Nangka itu, jadi tembuskan ke dalam kolbu kita, bercermin di dalam kolbu ketika mau guring. Nang kayak apa nih seharian, semingguan nih kayak apa ulun nih, keadaan kolbu ulun nih, tersambung kah pagat nih lawan Allah. Ingatnya, kalau pagat, nah koler ibadah. Karena nur menyurut. Ya, seperti bulan tuh Bapak Ibu. Bulan tuh seperti akal. Bilanya sabit, bulannya kayak anak-anak. Kecil aja terangnya, masih belum berakal. Apabila sudah purnama berarti, nah sudah berakal. Sudah diberi akal masih aja kada ampih maksiat, kada ampih nakal. Nah, sekali-kali aja cara ngojernya. Nah, sekali-kali ini nang mengolah kita berani lawan tuh. Kali ini aja jar. Nah, maka sudah tahu ilmunya. Nang dibawa maksiat nih siapa? Nah,
baik berdiam di rumah daripada keluar bermaksiat. Nang kayak itu. Ya. Jadi tapakur, sering tapakur. Karena malu juga pang lawan Rasulullah. Kita ini sering sholawat. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Tapi kita kada mau, kada menuruti, kada meneladani ahlaknya Rasulullah. Nih maunya penduduk surga nang digawi pekerjaannya ahli nah kolbu ini nak tahu makrifat, sudah tahu ilmunya, menempatkannya sudah tahu, masih aja merasa kada diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nih di dalam mata ada basornya. Di dalam mata ada bagaimana kita menyembunyikan perbuatan maksiat. Kalau basornya itu meliputi penglihatan yang melihat siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu. Nah, ampih bang, maksiat nakal tuh ampih. Yang baik-baik sudah setengah abad nih nah hidup, tinggal sebentar aja nih. Nah, yang akhirnya jadi penentuan nih, husnul kah? Nah, itu nang husnul yang kita harap. Kalau husnul yang diharap, ya sesuaikan gawian surga nang kita ahli surga nang kita gawi, jangan neraka. Kalau cinta diri, kalau cinta diri berarti sadar. Kalau sadar berarti ampih itu kada usah nawar-nawar lagi, sedikit aja, sebentar aja, sekali aja, naham. Besok taubat sekali aja nih, ada kesempatan nih naham. Mumpung kada ada orang, ada orang jarnya, Tuhan kemana? Nang kayak itu. Nah, apabila kita di dalam semingguan, sebulanan, setahunan ini banyak kita diberikan kesempatan untuk beriman, bertakwa, banyak beringat lawan Tuhan, berarti kita diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu. Maka teruskan, teruskan. Karena apa Bapak Ibu? Memang penting dunia pang, tapi zuhud akhirat lebih diutama. Nyatanya kada selamanya kita hidup di dunia. Fir'aun pun harus berangkat pulang ke kampung Fir'aun, sekelas Fir'aun yang mengaku raja karena nggak pernah kekurangan harta benda, nggak pernah sakit, nggak pernah sedih, semua keinginannya terkabul. Nyatanya dipaksa pulang. Kita sudah tahu jalannya. Ayo pang kita nih paksa badan supaya taat lawan Tuhan. Nyaman kalau taat tuh nyaman Bapak Ibu, hidup nih tenang. Ada uang kah? Banyak uang kah? Nyaman aja pokoknya. Ada beras kah? Banyak beras kah? Pokoknya ada yang dikhawatirkan apa kita bersama orangnya. Yang penting pelajaran kemarin kita harus bersyariat, berikhtiar, menjemput rezeki. Jangan lalu berdiam, dengar kajian kayak ini, kada mau begawi. Begawi tetap, tapi kolbu tenang. Ini begawi iya, kolbunya kemana-mana, takutan. Masa depan takutan, anaknya nang kayak apa, sekolahnya, makannya, kemana-mana ini panjang angan namanya. Syaratnya satu pang, syaratnya. Pian kalau mau nyaman, hidup tenang, kada kekurangan, sering ulun sampaikan, supaya pian kada lupa tuh. Nah, kuncinya di awal pian bangun nih, pian ini dalam keadaan syukur kah atau dalam keadaan kupur? Kuncinya di situ aja pang.
Kalau bangun pian ini banyak mensyukuri, ya, artinya pian ini bersiap mendapatkan keberlimpahan daripada Allah Subhanahu. Bersyukur itu bukan menunggu dapat makanan, bukan menunggu dapat uang, bukan menunggu dapat rezeki. Pian dihadirkan kembali. Tadi malam kan dimatikan toh Bapak Ibu pian. Diajari mati nih nang kayak ini nah. 7 sifat aku ambil, satu aja yang aku tinggal. Sifat apa tadi? Hayat. Diberi hayat saja Allah masih memberi rezeki. Memberi rezeki, jantung masih didetakkan, memompa darah, menjaga tubuh supaya kada mati. Nah, dimatikan tuh sementara masih diberi rezeki. Paginya dihidupkan, yang diingat masalah, nang diingat hutang, nang diingat nang kayak apa nih hidup. Ya Allah, ya Rabbi. Memang kada semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Tetapi harus dilatih. Kalau kada sekarang pian melatih, kapan pian latihan bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur diberi tubuh nih nah. Dihidupkan lagi bisa bangun. Pian nih diberi kesempatan. Tobat, memperbaiki ibadah, memperbanyak amal Jangan memperbanyak amal maksiat. Jangan mendurhakai Allah, mendurhakai Rasulullah, mendurhakai kuitan. Nah habis hidup kada berberkah. Maka surga itu ada di telapak kaki. Nah, kaki ibu. Nah, ulun sering berpesan, siapa nang masih punya ibu harus bersyukur. Kita ini terkadang lupa, ngalap berkah, mencari berkah tuh nah keliling di makam-makam keramat para wali-wali. Nah, sama mamanya kada mencari berkahnya. Nah, kayak apa? Ibu itu walinya, wali yang masih. Siapa mendurhakai ibu? Siapa berani bicara kasar sama ibu? Siapa berani menyakiti hati ibu? Cepet-cepet biar nih minta maaf. Ulun minta maaf. Minta maaf ulun malam ini. Ya siapa tahu besok pulang. Siapa nang memuliakan ibunya? Siapa yang menjaga hati ibunya? Siapa yang menjaga alamnya untuk tidak menyakiti ibunya? Maka surga dunia dihadirkan dahulu. Artinya apa? Keberhasilan, kenyamanan, kenikmatan. Maka oleh sebab itu, yang masih punya kuitan, yang masih punya ibu harus dihormat. Nah, beruntung pian nih. Nah, ibu tuh wali, ada wali di rumah. Kenapa nyari jauh-jauh pian nih? Ya Allah, ya Rabbi, minta doa pian lawan kuitan, lawan ibu. Minta keberkahan supaya hidup nih nyaman, kayak apa. Setelah kayak itu, harus pian berbakti. Percuma pian belajar makrifat lawan kuitan, lawan ibu pian berani. Ada gunanya Bapak Ibu ada berfungsi ilmunya nih. Nah, jangan mendurhakai Allah, jangan mendurhakai Rasulullah, jangan mendurhakai kuitan, jangan mendurhakai ibu. Dijaga. Tambahannya apa Bapak Ibu? Jangan durhaka lawan perguruan. Perguruan ini tujuannya menyelamatkan, jangan didurhakai. Nah, kalau mendurhakai perguruan, habis Nah, masuk alam padang mahsyar. Siapa nang dicari? Cari siapa ajar. Nah, hidup nih mendurhakai lawan perguruannya.
Maka semua ilmu sudah diberikannya, penjagaannya, bimbingannya, nggih. Intinya segala kedurhakaan ini kada baik, Bang, nggih. Allah, Rasulullah, kuitan bapak, ibu, perguruan jangan didurhakai. Pian cari kena masalahnya itu, kada terpisah nang itu. Nggih. Mudah-mudahan malam ini kita mampu mendapatkan ilmu tentang keselamatan dunia wal akhirat melalui ilmu ma'rifatullah yang Rasulullah ajarkan di Mekah selama 13 tahun lamanya. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah, baru turun yang namanya syariat atau sholat setelah mi'raj. Artinya kita harus berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah. Zahirnya menegakkan syariat, batinnya menegakkan tauhid. Nah, pian nyaman nang kayak itu. Pian ini kenapa ngerang hidup kok galau di dunia? Kita ini bersama Allah. Masuk lagi siapa? Yang ada hanya zat, sifat, asma dan afalnya. Nah, kita nih kada ada. Pelajaran kemarin ulun sudah sampaikan bagaimana mayat itu bisa mempunyai ketakutan dan kekhawatiran. Ada ceritanya Bapak Ibu. Nggih, kita ini mayat, nggih. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan sudah Allah jamin. Yang belum dijamin itu keselamatan kita. Itu yang terkadang tidak kita khawatirkan. Nggih? Lepas duhur ke asar santai. Nggih? Lepas asar ke maghrib nanti dulu. Nah, taubatnya besok-besok saja. Nggih? Saya masih berat meninggalkan yang kayak ini. Nah, apa itu namanya, drinking master, apa itu, peminum. Masih suka judi online. Nah, habis Sam. Nah, kacau ini negara kayak itu. Tobat itu mohon maaf, sesegera mungkin pulang dari sini taubatan nasuha. Minta ampun lawan kuitan, lawan ibu minta ampun lah. Yang masih punya ibu, jangan ditunda-tunda kena. Kena kalau masih hidup. Kalau hidupnya berpindah, nah belum sempat bertaubatan nasuha. Nah, kayak itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, tidak hanya kita mengaji, tidak hanya kita pintar teori, tetapi mohon dengan amat sangat untuk keselamatan kita semua, termasuk ulun juga nih. Nah, mengingatkan lawan ulun nih, artinya praktek lebih utama daripada teori Bapak Ibu. Pian kalau sayang lawan diri pian, keluarga pian, anak cucu pian bujur-bujur mengaji ilmu ini, bujur-bujur menerapkan ke diri pang pelajaran ini, bukan ke orang lah. Kayak apa nih, nah diri selamat. Kalau sudah belajar di sini, jangan memperhatikan orang lain. Diri ini kayak apa baik. Kemarin sudah ada rumusnya kalau ke diri banyakin buruk sangka. Kalau ke orang lain banyakin baik sangka. Jangan terbalik. Akhir zaman ini terbalik Bang. Kalau ke orang lain buruk sangkanya orang maulah nang baik disangkanya orang nih takabur jar. Padahal inya sendiri nang takabur. Banyakin, jangan-jangan ulun ini belum baik, jangan-jangan prasangka ulun ini kada benar, jangan-jangan penilaian ulun ini salah, jangan-jangan ulun ini di depannya Allah, jangan-jangan belum dilihat lagi ibadah ulun ini. Nah, nang kayak itu
supaya cepat kita ini nggih memperbaiki diri terus, banyakin buruk sang ke diri sendiri. Nanti nyaman pang pian nggih pegangi pandiran ulun nih, karena ulun menyampaikan ulun sudah menyata abilanya kolbu pian kada lepas dari Allah, kada lepas dari Rasulullah nggih. Pian ini dijamin pang hidup nih lawan Allah dan Rasulnya, karena dunia ini sifatnya melayani, bukan pian ini jadi pelayan dunia. Nah, kita terbalik, kita jadi pelayan dunia karena kita durhaka lawan Allah, durhaka lawan Rasulullah. Hidup disuruh ibadah, pian cari kesenangan. Nah, kada usah pian cari, Allah kasih. Kesenangan yang utama apa? Pian sudah mengenal Allah, tenang. Itu kenikmatan yang paling puncak ma'rifat toh. Pian sudah kenal. Katanya pian sudah cinta, pian sayang. Nah, rasa melalui zatnya, melalui sifatnya. Ada bisa langsung pang lawan Tuhannya kayak apa? Ada bisa nggih lawan yang dizohirkan melalui zat dan sifat nggih. Gambarannya pian ini jakanya mau menyalakan lampu, masa iya pian mau menyentuh kabelnya? Kada pakai pengamannya nang kayak apa, yang kejadian pasti kesetrum. Nah, pakai wasilahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ulun, mengajarkan pian ini. Nah, orangnya tajalli kepada Nur Muhammad. Siapa yang ada di Nur Muhammad? Zat lawan sifat. Pian kenali sama aja. Pian ini sudah kenal ampunnya. Kalau mengenal ampunnya kada bisa. Ulun pian kada bisa. Yang punya zat. Asal pian sudah bergerak, pian mengetahui, oh ini af'alnya Allah. Melihat basarnya Allah. Nah, insya Allah selamat dunia wal akhirah. Nah, ampihan maksiat, ampihan nakal. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa. Jangan insya Allah lah. Insya Allah nih, wah masih ada kesempatan nih, insya Allah nih. Ampi sudah malam ini, besok jangan maulah lagi, lawan diri yang baik, lawan kuitan yang baik, suami istri nang baik-baik, yang baik-baik. Jakanya suami belum tahu ilmu ini, masih kasar lawan pian, masih kekurangan adab akhlak lawan pian. Pian yang sabar melajari ini pelan-pelan Bapak sama Ibu, kada bisa langsung karena belum kenal, mengajari akhlak yang baik. Istri ke suami, suami ke istri. Jangan mengolah maksiat lagi. Jangan bersantai-santai hidup di dunia ini. Ada pertanggungjawabannya Bapak Ibu Ulun mengingatkan ke diri sendiri pang. Jakanya ini terakhir kita bertemu. Nah, besok ulun pulang. Nah, ulun sudah kada punya tanggungan. Nah, pian kada bisa protes lawan ulun. Nah, ulun belum diingatkan. Nah, habis ulun. Ilmunya maka sudah ulun sampaikan pian, selamat nang kayak ini, mau nyaman nang kayak ini, mau dicintai Allah nang kayak ini. Ulun sudah padahkan lan pian, tinggal pian aja nang menggawi ini nang kayak apa. Sudah dipegang kok ilmunya ini, tinggal prakteknya saja Bapak Ibu. Jakanya bujur pian beriman, nyaman hidup pian. Nah, pegang kata-kata ulun nih. Bujur pian beriman, nyaman hidup pian. Mudah-mudahan malam ini Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita Bapak Ibu, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa kakek nenek kita, dosa-dosa saudara-saudara kita yang seiman,
Amin amin ya robbal alamin. Nggih. Mungkin cukup sekian kajian malam ini. Mohon ampun, mohon maaf, mohon ikhlas ridhonya dunia wal akhirat jika ulun menyampaikan ini masih banyak sekali kekurangannya, karena kesempurnaan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ulun cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Aminullah. Assalamualaikum ya Syafatullah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi ahadi bil ali al-khadri azimul zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi ahadi bil ali al-qadari azimil lahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi ahadi bil ali al-qadari azimil zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Allahu ruhun Muhammadun jasadun ya asful ya Ahmad ya Muhammad salimna bi ihsanikal qadim. Allahu ruhum Muhammadun jasadun ya asful ya Ahmad ya Muhammad salimna bi ihsanikal qadim. Allahu ruhum Muhammadun jasadun ya asful ya Ahmad ya Muhammad salimna bi ihsanikal qadim. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.